Bantuan hidup dasar atau basic life support adalah metode untuk mengatasi situasi cardiac arrest atau henti jantung yang tiba-tiba dan merupakan tata laksana kegawat daruratan yang melibatkan usaha untuk mengembalikan ritme jantung. Pengetahuan yang dimiliki terkait BLS dapat meningkatkan harapan hidup seseorang yang mengalami henti jantung, sehingga pengetahuan ini sangat penting. Teknik melakukan BLS bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun oleh siapa saja yang telah terlatih. Berdasarkan sebuah studi oleh Subki dan kawan-kawan yang dilakukan di Arab Saudi, dari 301 partisipan, hanya 118 atau sekitar 39,2% partisipan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara melakukan BLS. Persentase ini juga tidak jauh berbeda pada penelitian yang dilakukan di Hong Kong dan lebih rendah pada penelitian di Polandia, Amerika Serikat, dan Turki. Di Indonesia sendiri, berdasarkan sebuah data oleh Pranata dan kawan-kawan terhadap 303 warga DKI Jakarta secara acak, hanya terdapat 38,6% responden yang pernah berpartisipasi dalam pelatihan BLS. Pada penelitian lain terhadap 82 mahasiswa tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh pada tahun 2021, menunjukkan hanya satu responden saja yang memiliki pengetahuan terkait BLS pada tingkat yang baik, sedangkan sisanya memiliki pengetahuan di tingkat cukup yaitu sebanyak 69,5% dan di tingkat kurang sebanyak 29,3%. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan BLS di Indonesia juga masih kurang sehingga perlu dilakukan pembelajaran dan pelatihan yang dapat dimulai dari tingkat SMA. Pelatihan BLS terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan menangani keadaan darurat. Studi yang dilakukan pada 65 mahasiswa Fakultas Keperawatan tahun pertama menunjukkan peningkatan keterampilan setelah dilakukan pelatihan BLS, seperti kemampuan membuka saluran pernafasan yang meningkat dari 9,2% menjadi 86,2% dan juga kemampuan mengecek denyut nadi pasien yang meningkat dari 15,4% menjadi 95,4%. Maka dari itu, pemberian pelatihan BLS terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan secara signifikan. Selain BLS, kasus trauma lain yang perlu dipahami adalah luka terbuka yang prevalensinya mencapai 50 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2015. Penata laksanaan tidak benar dapat menyebabkan luka yang awalnya akut dapat terinfeksi dan menjadi luka kronis yang terjadi pada 3-15% kasus. Penata laksanaan yang salah juga dapat membahayakan nyawa, yaitu luka yang menyebabkan 10% kasus mortalitas di seluruh dunia. Maka diperlukan juga pengetahuan yang baik terkait dengan bagaimana cara melakukan penata laksanaan luka yang baik dan benar. Selain luka terbuka, penata laksanaan luka bakar juga penting sebab juga bisa menyebabkan infeksi, khususnya pada luka bakar yang parah. Pelatihan penanganan luka terbukti efektif untuk menangani luka dengan tepat dan mencegah bertambah parahnya luka. Sebuah studi pada 322 pasien luka laserasi dan abrasi menunjukkan subjek yang diberikan pelatihan memiliki peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam melakukan self-care luka dibandingkan yang tidak mendapatkan pelatihan, dengan total akurasi 92,82% pada subjek yang mengalami pelatihan. Oleh karena itu, melihat adanya urgensi untuk memberikan edukasi dan pelatihan mengenai basic life support serta penanganan luka, kami memilih untuk melakukan edukasi dan workshop kepada siswa-siswa SMA, anggota PMR, dan anggota pramuka, agar mereka memiliki keterampilan dalam melakukan pertolongan pertama pada kasus trauma. Selain itu, kami juga berniat menjadikan kegiatan ini bersifat berkelanjutan, dengan memberikan guidebook serta banner kepada anggota PMR, sehingga mereka bisa menggunakan panduan tersebut untuk mengajarkan adik kelas maupun teman seangkatan mereka. Nama kegiatan yang kami lakukan adalah SIGATA, Siap Siaga Pertolongan Pertama, dengan bentuk edukasi dan workshop. Sasaran pada kegiatan ini adalah siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMAN Jatinangor dan seluruh anggota PMR SMAN Jatinangor. Kami memilih sasaran tersebut karena masih kurangnya pengetahuan siswa mengenai basic life support dan penanganan luka. Sehingga diharapkan melalui workshop ini, siswa-siswi SMAN Jatinangor mampu untuk melakukan pertolongan pertama terhadap kecelakaan yang sering terjadi di sekolah atau di lingkungan sehari-hari. Sasaran kegiatan kami adalah 10 siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMAN Jatinangor dan seluruh anggota PMR SMAN Jatinangor. Kami memilih sasaran tersebut karena masih kurangnya pengetahuan siswa mengenai basic life support. Selain itu, siswa-siswi pada usia remaja ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga diharapkan mereka dapat dengan mudah menyerap materi yang kami berikan. Diharapkan dengan pengetahuan yang didapatkan siswa melalui workshop ini, mereka mampu melakukan pertolongan pertama saat terjadi cedera atau kecelakaan. Tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta, meningkatkan kepedulian peserta, dan mempersiapkan mereka untuk menangani peristiwa genting terkait basic life support, penanganan luka terbuka, dan penanganan luka bakar.
Metode yang kami gunakan dalam melaksanakan kegiatan ini yang pertama yaitu pelaksanaan survei dan diskusi bersama pihak SMA Jatinangor. Yang kedua yaitu pemberian pretest dalam bentuk Google Form untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga yaitu penyampaian materi secara umum terkait basic life support, luka terbuka dan juga luka bakar, serta pemutaran video peragaan. Yang keempat yaitu pembagian kelompok untuk kegiatan workshop. Yang kelima yaitu pelaksanaan workshop yang terbagi menjadi 3 booth. Yang pertama yaitu tentang basic life support, luka terbuka dan juga luka bakar. Yang keenam yaitu terdapat sesi games dan apresiasi untuk para peserta. Yang ketujuh yaitu pemberian post-test setelah edukasi dan juga workshop untuk menilai perubahan tingkat pengetahuan yang terjadi pada siswa. Yang kedelapan yaitu pemberian guidebook, kotak P3K dan juga banner kepada para peserta. Yang kesembilan yaitu pemberian kenang-kenangan apresiasi untuk pihak SMA Jatinangor dan juga dokumentasi bersama. Pada hari pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta yang datang mengikuti kegiatan Sigata sebanyak 25, yang terdiri dari 15 murid anggota PMR dan 10 murid dari Ekskul Pramuka. Indikator keberhasilan kami yang berupa pemahaman peserta mengenai materi terkait mengalami peningkatan sebanyak 20% berhasil tercapai. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pretest dan post-test yang mereka kerjakan mengalami peningkatan, dengan nilai rata-rata awal dari 46,47 menjadi 72,4, yang artinya mereka mengalami peningkatan sebanyak 55,9%. Nah, limitasi dalam kegiatan ini mungkin karena dilakukan di wilayah Jatinangor saja, sehingga dampaknya tidak dalam tingkat nasional. Selain itu juga terdapat kendala pada alat peraga, yaitu tidak adanya manekin untuk peragaan CPR pada workshop mengenai basic life support. Kendala lainnya adalah murid pada Ekskul Pramuka baru hadir di tengah-tengah pemaparan materi, sehingga terdapat beberapa materi yang terlewatkan yang dapat berpengaruh pada hasil post-test. Bantuan hidup dasar atau basic life support adalah metode untuk menyadari situasi cardiac arrest yang tiba-tiba dan merupakan penata laksanaan kegawat daruratan dengan usaha mengembalikan ritme jantung. Selain itu, juga diperlukan pengetahuan yang baik terkait penata laksanaan luka yang baik dan benar, baik luka terbuka maupun luka bakar yang memiliki potensi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penata laksanaan luka yang benar akan mencegah terjadinya infeksi dan mencegah luka bertambah parah. Adanya urgensi untuk memberikan pelatihan BLS dan penanganan luka. Sebagai mahasiswa kesehatan, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukannya dimulai dari tingkat SMA. Melalui kegiatan edukasi dan workshop ini, kami berharap peragaan yang kami contohkan dapat menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi para peserta jika mereka dihadapkan oleh keadaan darurat. Diharapkan kontinuitas dari kegiatan kami yaitu melalui pemberian guidebook dan banner, berakhir dengan dimilikinya keterampilan pertolongan pertama oleh seluruh siswa SMA N Jatinangor. Sigata! Siap! Satu